Oke ya teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan channel Kampung Wisata Mengguran ya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan pemberian pupuk kandang di pohon durian yang berumur 18 bulan ya. Ini jenis durian bawor ya. Dulu kita tanam untuk jenis durian bawor ini ukuran planter bag ya. Kita beli di bebibitan, terus kita besarkan di planter bag. Alhamdulillah umur 18 bulan sudah mulai besar dan batangnya kokoh ya. Tentunya untuk merawat pohon durian ya, untuk pemberian pupuk kandang itu sebaiknya teman-teman melakukan pemberian setelah pohon durian ini berumur 1 tahun ya. Pertama ya ini pupuk kandang itu kita taruh di luar tajuk seperti itu sampai benar-benar pupuk kandang itu terfermentasi sendiri ya. Jadi kita perlihatkan untuk pupuk kandangnya teman-teman. Pupuk kandang ini dulu kita beli di petani ya. Kita sudah taruh di sini sekitar 3-4 bulan. Dan kalau kita lihat ya, untuk pupuk kandangnya ini sudah mulai hancur teman-teman. Jadi akan kita tabur di luar tajuk pohon durian ya. Ini teman-teman lihat ya, ini sudah mulai hancur seperti ini teman-teman. Jadi pemberian pupuk kandang di pohon durian sama di pohon alpukat itu berbeda teman-teman. Kalau untuk pupuk kandang di pohon alpukat itu dipendam nggak apa-apa, ditabur nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pohon durian jangan sekali-kali teman-teman itu memendam pupuk kandang, apalagi yang belum terfermentasi ya. Mungkin dampaknya nggak akan kelihatan ketika kita naruh musim pemberian pupuk kandang saat musim kemarau. Tapi ketika teman-teman lalai ya memberikan pupuk kandang saat musim kemarau, itu biasanya terjadi penyakit ketika saat musim penghujan. Kita di Kampung Wisata Mengguran itu ini sudah ada kutu-kubul teman-teman. Kita di Kampung Wisata Mengguran menanam pohon durian itu ada 3 macam ya teman-teman. Durian bawor, musangking, sama duri hitam ya. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh-tumbuh kehidupan ya. Tentunya ya teman-teman, ketika budidaya pohon alpukat baik skala kecil ataupun skala banyak ya, karena di sini kita sifatnya lagi belajar teman-teman. Kita menanam baru 5 ya. Nanti kalau mungkin sudah kita punya rezeki ya, punya lahan yang disewakan, kita akan budidayanya yang lebih banyak ya. Nanti akan kita jadikan tempat wisata petik durian, petik melon ataupun petik alpukat ya. Tentunya ya teman-teman, ketika mau menanam pohon durian itu pilihlah bibit yang kualitasnya atau varietasnya itu benar-benar valid ya. Kalau teman-teman beli durian bawor ya bawor, kalau OC ya OC, kalau musangking ya musangking. Karena dulu kita ya pernah beli teman-teman di pembibitan ya, itu katanya sih durian musangking teman-teman. Tapi setelah kita pendam, kita tanam ya, itu ternyata durian bawor teman-teman ya. Terus ya, sebelum teman-teman melakukan penanam pohon durian itu siapkan air teman-teman, karena tanpa kita ada air saat musim kemarau seperti ini ya, pohon durian kita akan mati teman-teman. Terus lakukan pemberian pupuk pupuk NPK 1616 ataupun pupuk pertumbuhan. Tapi saat ini ya, kita baik di pohon alpukat ataupun pohon durian masih menggunakan NPK 1616 setiap 1 bulan sekali ya. Terus pemberian pupuk kandang setelah pohon durian ini berusia 1 tahun ya. Ini yang jenis durian musangking umur setengah tahun teman-teman. Awalnya kita menanam pohon durian jenis bawor karena batangnya terlalu tua ya. Akhirnya patah, terus itu tumbuh tunas baru ya. Nah, sebelum kita melakukan pemberian pupuk kandang ya, kita akan promosi sebentar teman-teman. Kita juga melakukan pembibitan ya, alpukat skala kecil ataupun skala banyak ya, teman-teman boleh pesen ya. Ini yang kita semai ya, yang kita okulasi itu ada jenis alpukat kelut ya, ini jenis Markus, yang sana itu peluang, sama Yellow Avocado, sama Red Vietnam teman. Nanti teman-teman bisa WA ya kalau mau pesen banyak ya. Lah, perlu diperhatikan ya, ketika teman-teman melakukan pemberian pupuk kandang itu seperti ini ya, jangan langsung di tabur ya, langsung aja kita praktek untuk pemberian pupuk kandang ya. Akan kita tabur di pojok-pojok ini teman, di
Ini sudah tinggal kita pakai ember aja teman-teman. Jadi pemberian itu di luar tajuk seperti ini ya. Ini sudah matang teman-teman. Ini kalau tunggu ya nanti sampai keluar rumput teman-teman. Tapi ini sudah sudah hancur. Nah, kita taruh di luar seperti ini teman. Nah, nanti teman-teman monggo lah, ini sifatnya hanya berbagi teman-teman. Teman-teman mau memberikan dipendam gak apa-apa, tapi versi kami ya, kita nunggu terfermentasi secara alami baru kita tabur di luar tajuk seperti ini teman-teman. Biar nanti akar ini yang mengejar nutrisi. Kita pindah dulu teman-teman. Jadi yang di belakang rumah itu ada ada dua teman-teman. Yang di timur rumah itu ada 3. Nih kita naikkan dulu. Nah ini karungnya sudah sobek teman-teman. Nah seperti ini ya. Kita pernah pengalaman teman-teman tahun kemarin ya, kita coba pendam ya, itu efeknya daunnya banyak yang menguning setelah berapa bulan ya. Ini biasanya nanti dia kira-kira ayam teman biasanya, tapi nggak apa-apa lah karena di kampung. Jadi tanpa kita fermentasi ya, ini fermentasinya alami teman-teman. Ini karena sudah hancur teman-teman. Seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang pengen menanam pohon durian ya, tentunya pilihlah bibit yang bagus ya. Teman-teman bisa nanam ukuran polybag ataupun planter bag ya. Tentunya ketika teman-teman menanam pohon durian ukuran polybag sama planter bag itu beda harganya ya. Mulai mungkin 100.000 sampai 500.000 ya. Jangan lupa setelah tanam ya. Kalau teman-teman punya dana banyak nggak apa-apa lah, tapi kalau punya dana kecil ya tanam sedikit dulu. Kalau punya dana banyak ya skala perkebunan nggak apa-apa ya. Tapi sebelum teman-teman menanam pohon durian itu harus sediakan air ya. Terus setelah teman-teman menanam itu harus ada air. Terus rawat menggunakan pupuk NPK 1616 ya. Selama ini kita hanya menggunakan pupuk NPK 1616 setiap 1 bulan sekali teman-teman. Terus penggemburan kita lakukan minimal itu 1 tahun 2 kali ketika masuk musim kemarau dan masuki musim penghujan ya. Sekaligus pembuatan ring untuk penyiraman. Terus ketika kita musim penghujan kita bongkar ya. Kemudian pupuk kandang teman-teman lakukan setelah pohon durian ini berumur 1 tahun. Pruning juga teman-teman itu penting ya. Pruning itu ya kita lakukan
pruning setelah pohon durian itu berumur 1 tahun. Perawatan menggunakan insektisida, fungisida ya, itu setiap 15 hari sekali ya. Jadi pemberian pupuk itu kita lewat akar dan juga lewat daun ya. Insya Allah ya teman-teman, ketika menanam pohon alpokat ketika ukuran polybag ya mungkin 5 tahun. Tapi ketika menanam planterback itu 3 tahun, 4 tahun bisa berbuah ya. Kita praktek di sana ya, yang jenis durian bawor sama musangking teman-teman. Itu kecil apa ya, harusnya 1 tahun, tapi ya daripada mindo gawe ini teman-teman, kita langsung saja berikan pupuk kandang sekaligus ya. Teman-teman bisa melakukan ini ya sebelum memasuki musim kemarau ya. Nanti saat musim penghujan itu sudah hancur seperti ini teman. Nah, aduh, ini teman sudah hancur ya. Ini buktinya pupuk kandangnya sudah terfermentasi secara alami. Dan sebisa mungkin ya, ini teman-teman kasih diasinon ya. Biasanya ke pupuk kandang itu ada ulat atau telur ini apaan, uret atau gendon ya. Jadi pemberian itu di luar terjok teman-teman ya. Ini harusnya sudah mulai pelebaran, tapi karena ini masih musim kemarau, masih agak apaan, agak keras teman. Kita mungkin setelah masuki musim penghujan. Jadi gunanya air itu ya menyiram, gunanya untuk menyiram saat musim kemarau seperti ini teman-teman. Pindah dulu kameranya ya biar berapa arah. Kirain sedikit, ternyata banyak teman-teman. Kurang sedikit teman-teman ya. Oke, selesai ya. Ini karungnya dibuang dulu teman-teman. Oke ya, itu pemberian pupuk kandang ya pada pohon durian setelah pohon durian ini berumur
1 tahun. Pemberian pupuk kandang ini kita beli di peternakan ya, terus kita taruh di gundukan ya sebelum musim kemarau, berarti sekitar 3-4 bulan ya setelah kita tunggu ya terfermentasi secara alami ya. Pupuk akan hancur seperti tadi ya, baru kita tebar ataupun kita tabur di luar tajuk pohon durian. Biar tidak gagal paham ya, ketika teman-teman menanam pohon durian itu lakukan pemberian pupuk NPK itu setiap 1 bulan sekali ya, sampai nanti umur 3 tahun sampai 4 tahun ya, sampai nanti pohon ini memasuki masa generatif. Nanti pemupukan masa generatif beda teman-teman ya. Terus pemberian pupuk kandang itu 1 tahun, kalau di tempat kami 1 kali teman-teman ya. Belum ya, nanti coba lihat perkembangan ya, karena kita sifatnya belajar ya. Lakukan pemberian pupuk lewat akar ya menggunakan pupuk NPK 1616 dan pemberian pupuk lewat daun setiap 15 hari sekali bersertaan dengan fungisida dan insektisida kita spraykan gitu ya. Semoga apa yang saya bagikan bagaimana cara memberikan pupuk kandang ya pada pohon durian ini bermanfaat bagi kita semua.